Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kembali kita dapat hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita semua sebagai pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di surat Ad-Duha kemarin itu di ayat yang terakhir, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah Allah menyebutkan pemberian kepada nabinya, ada 4 pemberian yang Allah berikan kepada nabi nantinya di akhirat, ataupun pemberian yang sudah diberikan Allah di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu, dengan nikmat Tuhanmu, maka hadits, ceritakanlah. Kata para ulama, at-tahadduts bin ni'mah itu apa? At-tahadduts bin ni'mah itu ayyura atharun ni'mah alal abdi. Seseorang menampakkan nikmat di depan orang banyak. Seseorang menampakkan nikmat itu di depan orang banyak. Lebih spesifiknya lagi, kenikmatan itu dipergunakan untuk menunaikan ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, kullu ni'matin la yuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikanmu dekat sama Allah itu bukan nikmat. Setiap nikmat yang dirasakan tapi tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, itu bukan nikmat. Fahiya baliyah. Justru itu adalah ujian, malapetaka. Justru itu adalah malapetaka. Allah ngasih kita harta, tapi harta itu tidak menjadikan kita semakin taat sama Allah, maka harta itu adalah malapetaka akhirat. Jadi yang disebut dengan fahaddits adalah menjadikan nikmat itu ketaatan. Menjadikan nikmat itu sebagai ketaatan. Kemudian ada faedah. Ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin tentang seseorang yang melihat nikmat. Umumnya manusia itu, orang itu kalau melihat nikmat itu, misalnya saya beli mobil apa enaknya? Ribbon. Umumnya orang ketika melihat itu, saya punya mobil seperti itu. Umumnya, apa yang ada dalam hatinya? Ainul hasad. Ada rasa iri. Ada rasa dengki. Itu umumnya manusia seperti itu. Tapi beda yang dilaksanakan oleh Nabiullah Zakaria. Nah, ini yang penting untuk dilaksanakan. Seseorang ketika melihat orang lain mendapat nikmat, apa yang harus dilakukan?
Seseorang ketika melihat orang lain dapat nikmat besar, apa yang harus dilakukan? Ketika Maryam binti Imran itu berada di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya itu Maryam mendapatkan buah-buahan. As-samaru asyita fi waqti sayf wa samaru sayf fi waqti syita. Jadi buah yang hanya panen di musim panas tapi ada di musim dingin, dan buah di musim dingin ada di musim panas. Ketika Zakaria datang kepada Maryam dan melihat itu, melihat buah-buahan yang sangat banyak di dalam kamar Maryam itu, beliau bertanya, "Anna laki hadza?" Itu dari mana? Kemudian Maryam menjawab, "Qala anna laki hadza?" Qalat huwa min indillah. Itu semua dari Allah. Lah itu tadi yang kita bicarakan di pagi hari. Syukur itu tidak menisbatkan kenikmatan kepada dirinya, tapi menisbatkan kenikmatan kepada pemberi nikmat. Kita sering mengungkit-ungkit nikmat, tapi jarang dan lupa mengungkit-ungkit pemberi nikmat. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah ya Nabi Allah. Apa yang dilakukan oleh Zakaria setelah mengetahui bahwasanya itu nikmat Allah kepada Maryam? Beliau langsung bergegas menuju mihrab. Apa yang dilakukan? Hunalika, di waktu itu da'a Zakaria Rabbah. Ketika melihat nikmatnya Maryam, langsung lari bergegas menuju mihrab doa. Nabi Zakaria itu waktu itu diuji belum memiliki keturunan. Padahal usia beliau usia yang sudah sepuh sekali. Dan juga istrinya itu, mohon maaf, mandul. Sudah sepuh dirinya dan istrinya mandul. Dalam keterangan Ibnu Katsir disebutkan, da'a Zakaria tsamanina sanah. Nabi Zakaria berdoa itu 80 tahun untuk meminta keturunan. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ketika melihat Maryam mendapat nikmat seperti itu, lari ke mihrab kemudian da'a, mohon sama Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mohon karuniakan kepadaku keturunan yang baik, keturunan yang thayyib. Maka langsung Allah seketika itu Allah fastajaba lahu. Allah memberikan keturunan yaitu Yahya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan seseorang ketika melihat orang lain mendapat nikmat. Bukan malah iri, tapi dirinya harus berdoa supaya juga sama-sama mendapatkan nikmat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu Allah menutup pemberian nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan agar menjadikan pemberian-pemberian itu sebagai tanda kesyukuran. Kemudian masuk setelah ini. Dan ini sebuah keajaiban Al-Quran. Masuk setelah itu surat Asy-Syarhu atau surat Al-Insyirah. Nama-nama surat di dalam Al-Quran itu ada 2. Yang pertama, ada surat-surat yang sudah diberi nama oleh Nabi. Tauqifi. Jadi Nabi sudah memberikan nama-nama surat tertentu. Seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Fatihatul Kitab. Kemudian
Al-Kafirun, dan seterusnya. Itu Nabi sudah ngasih nama. Ini namanya ini namanya ini, namanya ini. Dan yang kedua, surat dalam Quran itu ada yang ijtihadi. Ijtihadi itu artinya nama ini dirumuskan oleh para ulama atau para salafus saleh. Di antaranya ya surat ini. Ada yang menyebut surat Al-Insyirah, ada yang menyebut surat Asy-Syarh. Contohnya lagi misalnya surat Al-Ikhlas. Itu tidak ada keterangan Nabi memberi nama ini namanya surat Al-Ikhlas, tidak ada. Tapi bilangnya man qara'a qul huwallahu ahad, gitu aja. Contohnya lagi surat Al-Isra. Ada yang memberi nama surat Bani Israel. Contohnya lagi surat Muhammad. Ada yang memberi nama surat Al-Qital. Jadi itu dalam Quran itu nama surat itu ada yang ditentukan oleh Nabi sendiri dan ada yang merupakan ijtihad dari para ulama salafus saleh. Suratus Syarhi. Suratus Syarhi. Asy-Syarh atau Al-Insyirah itu artinya lapang. Artinya lapang. Dan apa yang dimaksud? Maka masuk ke dalam surat atau ayat yang pertama. Antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah ini temanya sama. Antara surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh ini temanya sama. Apa itu? Apa kira-kira? Temanya adalah tasliyatun Nabi. Dua surat ini adalah bentuk hiburan Allah kepada Nabi. Bentuk hiburan Allah kepada Nabi-Nya. Makanya di dalam surat ini disebutkan sama. Pemberian-pemberian Allah kepada Nabi-Nya. Sebagian mufassir menyebut bahwasanya surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah ini adalah satu surat. Adalah satu surat. Jadi tergabung. Makanya dalam Al-Quran itu ayatnya itu tidak paten. Ayat di dalam Al-Quran itu jumlahnya bervariasi. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Fatihah itu ada yang menulis Bismillah itu nomor ayatnya 1. Seperti kita ini saat ini surat Basmalah itu nomor ayatnya 1 di dalam surat Al-Fatihah. Tapi dalam versi bacaan yang lain Basmalah tidak tertulis ayat 1, namun ayat siratal ladzina an'amta alaihim tertulis ayat 6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin tertulis ayat 7. Karena sudah disepakati bahwasanya Al-Fatihah itu ayatnya 7. Nah, seperti itu. Maka temanya sama ini, surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah? Jadi ini pertanyaan tapi bentuknya penetapan. Al-istifhamu yufidu al-iqrar awit taqrir. Pertanyaan tapi bentuknya penetapan. Alam nasyrah, bukankah kami telah melapangkan laka untukmu sadraka, dadamu. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW di awal dakwah beliau di Mekah
telah kita sebutkan bagaimana ilustrasi perjuangan beliau di awal mula dakwahnya, ya, menghadapi cercaan dan caci maki dan tuduhan intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi itu manusia biasa. Nabi itu manusia biasa, sedihlah hatinya, berdukalah hatinya. Sampai-sampai beliau putus asa, hampir putus asa. Maka di antara cara Allah menghibur nabinya adalah menurunkan ayat untuk mendukung dakwah beliau. Alam nashrah laka sadrak. Yaqulullahu mumtannan ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman seperti itu, memberikan nikmat kepada nabinya berupa insyirahus sadri, melapangkan hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para mufassir itu memberikan dua tafsiran tentang melapangkan dada Nabi itu. Dada yang lapang itu ada dua maknanya di dalam keterangan-keterangan ulama tafsir. Yang pertama adalah dilapangkannya secara hissi, secara langsung, nyata, betulan. Dengan apa? Dengan Allah mengutus Jibril alaihissalam ketika beliau masih kecil. Dalam hadis Muslim disebutkan, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Pernah waktu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh Jibril. Didatangi oleh Jibril, wa huwa yal'abu ma'a ghilman. Sedangkan Nabi ketika itu lagi bermain-main dengan anak-anak yang lainnya, ya, di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungannya ibu susu Nabi, Halimatus Sa'diyah. Jadi lagi main-main didatangi Jibril. Fa akhadhahu, kemudian Jibril itu mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa syaqqa sadrahu, kemudian dibelah dadanya. Dibelah dadanya oleh Jibril, fa akhadha qalbahu alaqatan. Kemudian Jibril itu mengambil hatinya, atau hatinya diambil oleh Jibril, fa ghasalahu fi tustin min dhahab. Kemudian dicuci di dalam bejana, di dalam wadah yang terbuat dari emas. Min ma'i Zamzam, yang airnya itu dari air Zamzam. Kemudian anak-anak ini lari menuju ibu susunya tadi. Faqad qutila Muhammad. Muhammad telah dibunuh. Maka semuanya lari mendatangi tempat yang dimaksud. Fa idza huwa mustalqin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didapatinya sedang berbaring. Sedang berbaring menghadap ke langit. Kemudian Anas bin Malik ini fa'ara atharul khayt. Anas bin Malik ini yang menjadi pembantu atau khadimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ternyata di dada Nabi ini ada bekas jahitan. Di dada Nabi ini ada bekas jahitan. Itu makna yang pertama. Jadi hati yang kotor dicuci. Bagian-bagian syaitan di dalam hati itu dicuci dengan air Zam-Zam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disifati sebagai wa kana bil mu'minina rahim. Beliau
manusia yang paling pemaaf. Buktinya ketika Fathu Mekah, orang-orang yang pernah mengintimidasinya, membunuh pamannya Hamzah, semuanya dimaafkan. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, sesungguhnya kalian semua ini telah aku maafkan. Jadi itu bekal seorang penebar kebaikan, bekal seorang penebar risalah Allah dan Rasulnya. Bekal utama adalah kelapangan hati. Bekal utama yang harus dimiliki oleh pengajar kebaikan adalah kelapangan hati. Makanya ketika Fir'aun atau ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh sama Allah, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah engkau ke Fir'aun sana. Karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Apa yang diminta oleh Musa alaihissalam? Qala rabbi shrah li sadri. Ya, saya akan pergi ke Fir'aun, tapi mohon lapangkan dulu dadaku. Itu bekalnya seorang yang ingin mengajak kepada kebaikan adalah kelapangan hatinya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku ya Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ini permintaan Nabi Musa khusus untuk dirinya. Kenapa? Mohon maaf karena Nabi Musa itu ngomongnya cadel. Dan mudahkan lisanku untuk merangkai kata-kata. Dan permintaan khusus lagi, waja'al waziram min ahli Haruna akhi. Ini permintaan khusus dari Nabi Musa agar menjadikan Harun itu sebagai nabi yang juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau lebih fasih ngomongnya, lebih enak ngomongnya. Nabi Musa ngomongnya, mohon maaf, cadel. Jadi itu bekalnya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Melapangkan dadamu untuk menerima, untuk memberikan uzur kepada umat-umatmu yang melawan dakwamu. Surat Al-Insyirah ini Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Makanya di sini ketika ayat-ayat Allah turun di Mekah, lebih banyak mengajarkan nabinya untuk bersabar dan memberikan uzur toleransi kepada mereka yang menentang terlebih dahulu. Buktinya ketika Nabi berdakwah di Taif kemarin, Nabi memaafkan dan mendoakan kebaikan dan menolak tawaran malaikat penjaga gunung. Nah ini, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu untuk menghadapi rintangan-rintangan dakwah orang-orang yang menentangmu saat di Mekah. Itu lebih khususnya ketika beliau berada di Mekah. Itu bekal pertama yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu menjadikan dada beliau lapang menghadapi ucapan-ucapan buruk orang-orang kafir musyrikin Mekah. Kemudian wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah meletakkan angka darimu Muhammad wizrak dimaknai sebagai bebanmu. Karena di sini ada dua tafsiran. Wizrak di sini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah
dosa-dosa umatnya. Dosa-dosa umatnya. Dan yang kedua adalah dosa Nabi itu sendiri. Dan yang menjadi pembahasan adalah yang kedua. Apakah seorang Nabi itu berdosa? Apakah seorang Nabi itu bisa berdosa? Para ulama telah bersepakat bahwasanya Nabi itu maksum dalam hal tabligh, dalam hal penyampaian risalah wahyu, terjaga, dijamin apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada satupun yang salah. Itu semua ulama sepakat akan hal itu. Yang kedua, semua ulama juga bersepakat bahwa Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Dosa besar, Nabi maksum terjaga dari hal itu. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai seorang penyampai kebaikan. Seperti berbohong, seperti menipu dan yang lainnya. Itu ulama sepakat semuanya. Hanya saja apakah kesalahan-kesalahan kecil itu dihitung dosa bagi Nabi? Di sini para ulama sebagian besar mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lainnya mungkin terjatuh pada kesalahan di dalam urusan menyampaikan pendapatnya secara pribadi. Contoh kecil ketika seseorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada sedang mengawinkan kurma. Jadi diambil bunganya yang jantan kemudian dipukul-pukulkan ke pohon kurma yang betina. Ketika melihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya. Kenapa engkau lakukan itu? Kalau Allah takdirkan dia berbuah ya akan berbuah, kalau tidak ya seperti itu. Akhirnya orang ini menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi, dibiarkan begitu saja. Ketika berlalu 1 tahun dilihatnya, ternyata buahnya kecil-kecil dan kering. Kemudian Nabi bertanya, kenapa buahnya seperti ini? Kemudian, bukankah kemarin kau mengatakan jangan dikawinkan seperti itu? Kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunya. Itu kesalahan-kesalahan kecil sebagai seorang manusia. Tapi Allah telah menjamin. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah telah menjamin semua kesalahan dan dosa Nabi telah dihapuskan. Jadi itu. Cuma makna yang lebih mendekati adalah wizrok adalah beban, menanggung beban tanggung jawab umatnya di hari akhirat. Wa wada'na anka wizrok, dan Allah telah letakkan, telah ringankan bebanmu untuk memikul beban umatmu di akhirat kelak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi yang sangat mencintai umatnya. Sangat mencintai umatnya. Sering kita sampaikan ilustrasi bagaimana bentuk cinta beliau kepada umatnya. Di antaranya juga
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Aqra'u 'alaika al-Qur'an wa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Apakah harus kubacakan ayat ini sedangkan ayat ini turun kepadamu? Kemudian Nabi menyuruhnya untuk tetap membaca. Sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi mengatakan, hasbuka ya ibna Mas'ud. Cukup sampai ayat situ wahai Ibnu Mas'ud. Faltafattu ilaihi, Ibnu Mas'ud menoleh kepadanya, fa idza ainahu tadrifan. Ketika Ibnu Mas'ud menoleh ke Nabi menjadi seorang diri, memohonkan syafaat kepada Allah untuk umatnya. Seorang diri memohonkan syafaat untuk umatnya. Itu saya telah sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, memikirkan umatnya, memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika di padang mahsyar, manusia kehausan, matahari didekatkan di atas kepala manusia, kitro shibrin, satu jengkal seperti ini, didekatkan di atas kepala manusia, semuanya kehausan. Allah telah memberikan inna a'tainakal kautsar. Nabi, khusus Nabi diberikan telaga di mahsyar, belum di surga. Haud, telaga. Di mahsyar, belum di surga ini, masih di mahsyar. Nabi sudah punya telaga. Kemudian Nabi menyeru umatnya untuk datang minum. Datang minum, semuanya berdatangan minum. Man syaribahu lam yadhma abada. Siapa yang minum seteguk saja tidak akan pernah kehausan lagi selamanya. Nabi menunggu. Bahkan Nabi memberikan cawan-cawan, membagikan cawan kepada mereka umatnya. Sampai pada titik ada gerombolan manusia ingin minum, kemudian dipukul mundur oleh para malaikat. Kemudian Nabi marah, bayangkan. Nabi marah. Umati, itu umatku, kenapa dipukul mundur? Kenapa dipukul mundur? Kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau Muhammad enggak tahu apa yang telah diperbuat oleh mereka sepeninggalmu. Mereka telah merubah syariat. Apa yang dikatakan oleh beliau kepada mereka? Syuhkon. Jangan pernah mendekati lagi. Jangan pernah mendekat lagi. Menjauhlah sejauh-jauhnya. Artinya apa? Artinya kecintaan kita yang tulus kepada nabinya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta tidak akan terbukti kalau kita tidak taat. Cinta tidak akan terbukti kalau kita tidak taat. Bayangkan ketika seseorang memilah-milih syariat nabinya. Kalau cocok diambil. Kayak prasmanan. Jangan jadikan agama sebagai prasmanan. Cocok sama gulai diambil. Tidak cocok sama ini, tidak diambil. Ikan asin tidak cocok dibuang. Prasmanan. Agama jangan dijadikan prasmanan. Seperti Bani Israel.
kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulu. Nah, Bani Israel itu didatangkan Rasul. Setiap kali ada yang nggak cocok, sebagian lari, sebagian bunuh. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sehari itu Bani Israel bisa membunuh 93 nabi. Alasannya apa? Tidak cocok sama seleranya. Agama bukan selera atau tidak selera. Semua yang Allah turunkan dalam bentuk agama ini adalah maslahat bagi hambanya, bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran agama adalah maslahat. Oh, ajaran ini saya tidak cocok, saya tinggalkan. Ajaran ini saya tidak cocok, saya tinggalkan. Bukan seperti itu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajarkan Nabi, berusaha kita ingin mengamalkannya. Semua yang dicontohkan oleh Nabi, berusaha kita untuk menirunya. Bukan untuk mendebatnya. Itulah bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkorban banyak untuk umatnya. Nabi mau kemarin dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarwa. Nabi tidak ridha sampai umatnya adalah umat terbanyak yang menduduki surga. Maka apa balasan kita kepada Nabi? Apa balasan kita? Kita membalas Nabi, bagaimana cara kita membalas Nabi? Menaati apa yang beliau perintahkan. Dan menuruti, mencontoh apa yang telah beliau contohkan. Itu pelajaran penting. Wa wada'na anka wizrak. Nabi menanggung beban umatnya di depan Allah. Maka kita sebagai umatnya harus tahu diri. Harus tahu diri. Jangan sampai berbuat durhaka kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga berguna bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian. Semoga Allah membimbing kita senantiasa untuk taat kepada perintah Allah dan Nabi-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.